Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrin Desi. Saya salah satu tim pengajar di keperawatan komunitas di Stikes Budi Luhur. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit sharing atau menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan komunitas. Baik, adapun pembahasan di sini, pertama ada definisi dan tujuan, kedua sasaran, ketiga paradigma keperawatan komunitas, yang keempat peran perawat komunitas, yang kelima fungsi perawatan, dan yang keenam perbedaan antara keperawatan komunitas dengan keperawatan di rumah sakit. Oke, kita berawal dari definisi ya. Perawat kesehatan masyarakat merupakan bidang ilmu dalam ilmu keperawatan yang merupakan gabungan ilmu keperawatan, ilmu masyarakat, dan ilmu sosial. Adapun tujuannya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh terhadap masyarakat dan mempertimbangkan bagaimana masalah kesehatan itu mempengaruhi individu, keluarga, kelompok, ataupun sebaliknya. Oke, berikutnya ada sasaran keperawatan komunitas. Ada 3. Yang pertama individu, yang kedua kelompok atau keluarga, yang ketiga kelompok khusus. Nah, individu yaitu memenuhi kebutuhan dasar fisik dan mental yang dialami serta keterbatasan pengetahuan dan kurangnya kemandirian. Nah, kalau untuk yang keluarga, antar keluarga membutuhkan interaksi, maka saling ketergantungan satu sama lain sehingga keluarga dipandang merupakan upaya fokus dalam pelayanan yang strategis. Yang ketiga, kelompok khusus yaitu kumpulan individu yang mempunyai kesamaan dari segi jenis kelamin, umur, permasalahan, kegiatan terorganisasi yang menimbulkan atau rawan terhadap suatu masalah, seperti kelompok dengan kebutuhan khusus seperti pada lansia, kelompok anak, kelompok ibu menyusui, atau kelompok ibu hamil. Nah, berikutnya yang kelompok dengan kebutuhan khusus atau bimbingan asuhan keperawatan seperti pada kelompok penyakit kusta, penyakit AIDS, atau penyakit TB. Nah, yang terakhir pada kelompok berisiko tinggi seperti misalnya kelompok-kelompok yang berada di lingkungan yang buruk ataupun kelompok yang susah terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Oke, berikutnya yaitu paradigma keperawatan komunitas dan keluarga sebagai unit dasar pelayanan keperawatan. Ada 4, ada manusia, ada lingkungan, ada keperawatan, dan ada kesehatan. Nah, sedikit saya akan membahas tentang itu ya. Yang pertama dari manusianya ada 3, ada individu sebagai klien, ada keluarga sebagai klien, dan ada komunitas sebagai klien. Nah, kalau individu sebagai klien yaitu individu yang mendapatkan pelayanan secara langsung di atas dasar masalah komunitas. Kalau keluarga dipandang dari sudut pandang sebagai unit pelayanan, lokasi, lingkungan, atau sumber daya, kelompok sosial, sistem individual yang sangat berisiko. Sedangkan komunitas sebagai klien, komunitas merupakan sumber dan lingkungan dari komunitas sendiri, atau bagi keluarga, komunitas sebagai klien termasuk kelompok yang berisiko tinggi. Oke, yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan adalah seluruh aspek yang berhubungan dengan faktor internal dan eksternal dari klien seperti bio, psiko, sosial, kultur, dan spiritual. Nah, yang ketiga yaitu kesehatan, kondisi terbebas dari penyimpangan dari kebutuhan dasar komunitas. Yang keempat, keperawatan, tindakan yang bertujuan untuk menekan stresor melalui 3 level prevensi. Yang pertama, pencegahan primer, yang kedua pencegahan sekunder, yang ketiga pencegahan tersier. Nah, untuk pencegahan primer yaitu pencegahan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok yang sehat dengan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui promosi kesehatan, melalui pencegahan khusus ataupun pencegahan umum. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yaitu pencegahan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok yang rentan untuk sakit melalui dengan penemuan penyakit ataupun sistem rujukan. Nah, yang ketiga pencegahan dengan tersier yaitu pencegahan yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat pasca sakit untuk meningkatkan derajat kesehatan dan meminimalisir komplikasi atau mengembalikan fungsi tubuh organ yang sakit.
Oke, berikutnya yaitu peran perawat komunitas. Nih, ada beberapa peran. Nah, yang pertama misalnya pemberi pelayanan kesehatan. Perawat memberikan pelayanan asuhan keperawatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, role model, perawat harus mampu melakukan atau memberikan contoh kepada masyarakat yang baik terkait dengan kesehatannya. Yang ketiga, sebagai penemu kasus, perawat harus mampu menemukan kasus-kasus yang terjadi di komunitas. Yang keempat, sebagai konselor. Nah, perawat harus mampu memberikan solusi atau alternatif bagi masyarakat yang mempunyai masalah. Yang kelima, change agent atau perubahan. Perawat harus mampu melakukan perubahan perilaku pada masyarakat. Yang keenam, memodifikasi lingkungan. Perawat harus mampu memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di komunitas secara alami. Yang ketujuh, penelitian. Perawat harus mampu melakukan penelitian keperawatan yang berdasarkan pada jurnal-jurnal keperawatan yang sudah ada. Kedelapan, yaitu sebagai kolaborator, perawat harus mampu melakukan kolaborasi dengan tim lain, baik dari lintas program ataupun lintas sektoral. Nah, yang kesembilan, referral health provider, yaitu perawat harus mampu melakukan rujukan baik dari segi keperawatan ataupun non keperawatan. Yang kesepuluh, pendidikan kesehatan, perawat harus mampu memberikan promosi kesehatan pada masyarakat terkait dengan masalah-masalah yang ada di komunitas sendiri. Yang ke-11 yaitu advokat, perawat harus mampu membela hak-hak atau memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat. Yang terakhir, perawat harus mampu melakukan manajer kasus nih, mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengawasi jalannya intervensi yang diberikan dan mengevaluasi intervensi yang sudah diberikan apakah memberikan manfaat yang positif atau malah sebaliknya. Nah, yang berikutnya yaitu fungsi perawat komunitas. Ada 3 nih peran fungsi perawat komunitas. Yang pertama fungsi independen, yang kedua fungsi dependen, yang ketiga fungsi interdependen. Dikatakan dengan fungsi independen yaitu perawat menjalankan perannya secara mandiri. Nah, kalau fungsi dependen, perawat menjalankan perannya atas instruksi tim lain. Yang terakhir fungsi interdependen, perawat menjalankan fungsinya bekerjasama dengan tim atau saling ketergantungan. Oke, pembahasan yang terakhir, bagaimana perbedaan antara perawatan komunitas dengan perawatan di rumah sakit. Jika dilihat dari segi fokus keperawatannya dari klien atau sasarannya, jika di rumah sakit berfokus hanya pada individu yang sakit, sedangkan kalau di komunitas ada individu, ada keluarga, ada kelompok ataupun masyarakat. Nah, kalau dipandang dari segi lingkungan, berarti kalau di rumah sakit ruangan memiliki standar yang khusus seperti ICU, OK, UGD, dan si keluarga itu bisa memilih fasilitas yang ditawarkan. Kalau di komunitas, lingkungan alamiah tidak ada standar khususnya. Nah, kalau dilihat dari segi kesehatannya, kondisi kalau di rumah sakit itu kondisi pasiennya sakit dan rasa aman yang diberikan pada saat pelayanan. Sedangkan kalau di komunitas ada orang sakit, ada orang sehat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan atau pemeliharaan kesehatan melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas. Nah, kalau dilihat dari segi keperawatannya, kalau di rumah sakit aktivitas lebih banyak pendelegasian dari dokter, instruksinya dari dokter langsung. Kalau di komunitas itu tindakan lebih banyak mandiri dengan intervensi-intervensi yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan di komunitas sendiri. Nah, yang terakhir dilihat dari ruang lingkup keperawatannya atau ruang lingkup pelayanannya. Kalau di rumah sakit itu berfokus pada kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan kalau di komunitas ada promotif, ada preventif, kuratif, rehabilitatif, dan resosiasi, yaitu pengembalian fungsi sosial kepada masyarakat pasca dia sakit. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.